Kalau sedang musim dingin seperti ini, membuatku jadi segan keluar rumah. Iya, aku juga rasa merinding semua di buluku. Ya, benar. Di musim dingin ini, kita dapat meledakkan sebuah batu. Hah? Hah? Kamu ini enggak-enggak aja. Aku bicara serius. Aku tidak bercanda. Beneran nih. Kalau gitu, sekarang ayo kita buktikan. Oh, Ayo, siapa takut? Nah, inilah bahan-bahannya. bagaimana caranya supaya batu itu bisa meledak, Kis? Sabar. Di sini ada sebuah batu api yang benar-benar beku. Dan di sebelahnya ada seteko air panas yang masih mendidih. Oh, Nah, sekarang kita bisa memulai percobaan ini. Pertama, kita ambil teko yang berisi air panas. Lalu kita siramkan pada batu api ini. Nanti kau akan melihat batu api ini bisa pecah. Perhatikan, hanya disiram dengan air panas. Kalau kau tidak percaya, lihat saja apa yang terjadi. Betul kan? wah, hebat ya, batu sebesar itu bisa pecah. Nah, kau tahu tidak bagaimana batu itu bisa pecah? Bagaimana itu bisa terjadi, Kis? Itu semua terjadi karena daya ledak tadi disebabkan oleh lapisan batu yang menjadi lebih cepat panas dan memuai daripada intinya. Saat disiram air panas dan saat batu semakin memanas, tekanan-tekanan akan timbul dan mengakibatkan batu itu pecah. Kita juga dapat melakukan hal yang sama pada sepotong kaca yang tebal sekalipun. Kalian mau tahu? Perhatikan, potongan kaca kita siram dengan air yang mendidih. Maka kaca itu akan hancur seperti batu tadi. Dan ini terjadi karena kaca penghantar panas yang buruk. Dan karenanya, lapisan kaca mempunyai daya memuai yang berbeda-beda. Wah, dalam hal semacam ini kamu memang jagonya, Kis. Kapan-kapan kita belajar bersama lagi ya. Kamu mau Boleh-boleh kan? saja, tapi belajarnya jangan sambil bermain. Iya kan? Ayo. Daripada iseng berkreasi tentang suara. Halo? Halo? Halo, halo, Kis, denger nggak? Iya, halo, iya, Halo, denger suaraku nggak? iya, kedengaran. Halo, halo, bagaimana Kis? Cil, kamu tahu nggak bagaimana suara-suara dapat sampai ke telinga kita? Seperti tadi, kamu tahu caranya. Iya Kis, aku mau tahu. Untuk itu kita harus melakukan percobaan. Kita harus siapkan barang-barang seperti botol plastik, kantung plastik, gelang karet, gunting dan lilin. Pertama, kita potong dasar botol. Kemudian, kita gunting kantung plastik secukupnya untuk menutupi dasar botol. Nyalakan lilin dan pegang botol dengan posisi leher botol ke arah lilin. Beri jarak 2,5 cm dari lilin ke botol. Sekarang, ujung botol itu tutup dengan jari. Maka, yang akan terjadi, api lilin akan padam. Kenapa bisa begitu Kis? Karena plastik yang terpukul membuat partikel-partikel kecil udara yang ada di sebelahnya tergetar. Getaran ini membuat partikel-partikel di sebelahnya bergetar juga. Getaran lain berjalan melalui botol dan mematikan api lilin. Percobaan ini menunjukkan bahwa udara dapat menghantarkan suara. Lain lagi dengan luar angkasa. Di luar angkasa tidak ada udara, makanya sunyi. Bagaimana suara dapat terdengar di telinga kita? Suara masuk dan bergetar melalui sebuah saluran telinga. Suara masuk melalui kulit tipis pada bagian dalam yang disebut gendang telinga. Getaran perasa lebih kuat di dalam telinga bagian dalam. Pada bagian dalam, getaran ini diubah menjadi listrik dan sinyal listrik.
lalu dibawa ke dalam sarap dan memberitahu apa yang kita dengar. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai percobaan tentang suara. Apa kamu sudah mengerti, Cil? Halo? Halo? Hai, Pipit. Apa yang kamu lakukan di situ, Pit? Jangan di situ, Pit. Kami nggak bisa dengar. Benangnya bergoyang-goyang, Pit. Pit, jangan dibawa benang kami, Pit. Pit, itu benang kami. Mau dibawa kemana? Itu benang telepon kami. Seandainya nelayan itu mempunyai mesin seperti kapal besar tadi, mungkin ia akan lebih banyak mendapat ikan tangkapannya. Oh, tolong, tolong. Terima kasih ya, Kis. Kau telah menyelamatkanku. Memangnya Pak Cula sedang apa? Kenapa bisa terjatuh? Aku ketiduran. Habis anginnya sejuk, aku lupa kalau aku duduk di atas karang. Tidak biasanya Pak Cula tidur di pinggir pantai. Apa yang dipikirkan Pak Cula? Tadi aku sempat bermimpi mempunyai perahu mesin yang melaju kencang sekali. Oh, jadi Pak Cula senang melihat kapal laut ya? Iya, tapi selalu saja kapal-kapal itu lebih cepat. Kenapa ya mereka bisa lebih cepat? Oh, kapal-kapal itu memakai mesin pendorong supaya bisa melaju kencang. Sekarang begini Pak Cula, kita buat kapal-kapalan yang prinsipnya sama dengan kapal laut. Wah, asik tuh. Itu bisa lebih menyenangkan. Ayo kita kemon. Pertama, kita siapkan telur yang sudah dilubangi dan kita tutup dengan solasi. Kemudian diisi dengan air sedikit. Lalu kulit jeruk kita pasangi kawat kecil dengan melintang dan taruh lilin kecil yang sudah dinyalakan. Letakkan telur, perahu siap berjalan. Wah, menakjubkan. Tapi kenapa bisa begitu ya, Kis? Begini Pak Cula. Waktu air mendidih dalam kulit telur, uap air mulai terbentuk. Karena uap air itu memuainya sangat kuat. Dengan tekanan yang sangat besar, uap air itu keluar dari lubang dan merupakan gerakan muncul. Wah, benar-benar ilmiah sekali. Prinsipnya sama dengan kapal laut. Yang ada di seberang sana, lihatlah itu. Tidak. Perahuku. Lihat dong, kalau buang air jangan sembarangan seperti itu. Buta ya? Maaf, aku tidak sengaja. Aku sedang menyiram tanaman ini. Karena sudah beberapa hari tanaman ini belum disiram. Kan kasihan tanamannya. Iya, tapi kan kau harus hati-hati menyiramnya. Coba kalau Pak Cula yang kesiram, kau akan dimarahinya habis-habisan. Untuk itu, lain kali kau jangan menyiram sembarangan lagi. Awas ya. Iya,
Aku mengaku salah. Kalau saja air ini tahu dan bisa bicara, mungkin dia akan lebih dulu kasih tahu aku. Atau mereka akan lebih dulu menahan jatuhnya air. Mana ada air yang dapat berjalan dan berbicara. Dan lagi, mana mungkin corong yang jumlahnya cukup banyak itu dapat menahan lajunya air. Makanya kalau kerja jangan sembarangan ya. Apa sih bedanya botol dengan ember, Kis? Jelas berbeda antara botol dan ember. Walaupun jumlah lubangnya sama-sama banyak. Karena tekanan udaranya tidak sama. Yang benar saja, Kis. Pertama-tama, kita sediakan botol selai yang sudah tidak terpakai. Satu buah paku besi yang garis tengahnya kira-kira 3 cm. Lalu, isilah botol selai yang sudah dilubangi dengan paku dengan jumlah air yang cukup. Nah, jumlah sebanyak 30 lubang yang beraturan seperti ini. Sekarang kita ambil air, lalu masukkan ke dalam botol. Kemudian tutup dan putar dengan keras. Lalu balikan botol itu. Nah. Kok bisa ya, Kis? Gimana caranya? Jelasin dong, Kis. Begini, jika air bersentuhan dengan udara, air meliputi diri dengan semacam selaput akibat tegangan permukaan. Setiap lubang kawat kasa tertutup dengan sedemikian baik, hingga udara tidak dapat masuk dan air tidak dapat keluar. Demikian pula dengan air hujan yang tidak dapat menembus lubang-lubang kain kemah. Ini akibat dari tegangan permukaan, sehingga dapat menolak air yang terbuat dari bahan pemadat. Ya kan? Air hujan tidak dapat masuk. Oh, jadi begitu ya, Kis? Ada apa, Bu Petok? Kok melamun? Aku kehilangan satu telur. Aku lupa. Aku takut telurnya jatuh ke dasar tebing. Ibu sudah mencari di tumpukan jerami belum? Belum. Oh, pasti di sana. Sekarang aku merasa lega. Terima kasih. Sama-sama. Aku ini sering lupa. Untung kau mengingatkan aku. Kalau tidak, aku sudah lompat ke dasar tebing ini. Ah, Oh iya, ngomong-ngomong, kalau lompat ke dasar tebing ini, bagaimana ya? Yang jelas, nanti ibu merasa sakit. Kenapa begitu? Ya, karena ibu ditarik oleh bumi. Aku tidak mengerti maksudmu. Ibu tidak marah kan kalau aku menjelaskannya seperti ini? Oh, sekarang ambil 5 lembar kertas dan sebuah batu yang ukurannya sama. Setelah itu, mari kita sama-sama menjatuhkan kedua benda ini. Ibu yang menjatuhkan batu dan aku yang menjatuhkan kertas. Mau kan? Sudah pasti aku yang menang. Ya, kita lihat saja. Nah, sekarang kita mulai menjatuhkannya. Kok bisa bersamaan? Ya, itu karena daya tarik bumi yang sama di kedua benda itu. Oh, begitu ya. Nah, sekarang kita coba dengan 2 kertas. Yang satu kertas ini, ibu remas, buatlah dia seperti bola. Sementara aku memegang kertas yang masih utuh.
Sekarang kita jatuhkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku jadi makin bingung. Kenapa bisa begini? Ini disebabkan oleh tekanan udara yang terperangkap di bawah lembaran kertas itu lebih banyak. Sehingga menahan laju kertas jatuh. Sekarang aku mengerti. Karena bentuk kertas yang lebih lebar itulah benda menjadi lambat jatuhnya. Bagaimana ya kalau aku terjun terlentang? Pengumuman. Ayo kumpul semua. Ada Tita dari Baginda Raja. Ada pengumuman penting. Pengumuman ini ditujukan untuk semua rakyat dan untuk semua kalangan. 2 hari yang akan datang, kerajaan akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menghibur Maharaja yang sedang sedih, maka ia berhak atas sebuah perhiasan mewah dan banyak kepingan emas. Aku harus ikut sayembara itu. Aku pasti menang karena aku punya ini. Hohoho. Ada apa gerangan Tuan memanggil hamba? Jin Lampu, besok kita harus ke istana raja dan ku minta kau buatkan sesuatu yang sangat menarik di sana agar Maharaja hilang rasa sedihnya dan aku bisa mendapatkan hadiah yang besar itu. Hohoho. Itu sangat mudah sekali, Tuan. Dan aku pasti bisa. Baguslah kalau begitu. Hormat hamba yang mulia. Sudikah kiranya Paduka menengok kedua peserta sayembara berikut ini? Baiklah, kalau begitu, sekarang cepat tampilkan saja mereka ke hadapanku. Ayo laksanakan. Mulailah. Hai Jin Lampu, tunjukkan kepada sang Paduka sesuatu yang menarik agar Paduka bisa terhibur. Oh, ho. Yeah. Ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho. Ho, 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 ho. Panggilkan peserta berikutnya, cepat. Hormat hamba yang mulia, Paduka yang mulia, izinkanlah hamba mengeluarkan benda-benda yang hamba bawa. 1 termos botol, sebuah botol kaca, dan sebutir telur yang sudah dikupas kulitnya. Paduka yang mulia, izinkanlah hamba menuangkan air panas ke dalam botol ini. Kemudian hamba kocok air panasnya supaya botol basah bagian dalamnya. Dan jangan lupa, setelah itu buang sebagian airnya sedikit. Lalu dengan cepat, hamba taruh sebutir telur di mulut botol. Apa yang akan terjadi? Paduka bisa saksikan sendiri.
Aku perintahkan dialah sebagai pemenang dalam sayembara ini. Hore, hore, aku jadi pemenangnya. Hore, terima kasih, terima kasih. Oh, anak itu cerdik sekali. Aku suka. Ampun, Baginda. Berdasarkan apa Paduka menilai hingga ia menjadi pemenang sayembara ini? Aku menilai berdasarkan ini. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang disebut ilmu fisika. Fisika. Lalu? Justru itulah yang membuat ia terlihat kekurangannya. Karena apa? Ia hanya menampilkan kepintaran jinnya saja, bukan kepintaran ilmu pengetahuan. Sedangkan kepintaran dalam dirinya tidak ia perlihatkan. Wah, bagaimana ini? Perutku sudah kelaparan. Apa tidak ada yang bisa dimakan ya? Ini gara-gara tadi siang aku lupa untuk menyiapkan makan malam. Dan untuk memasaknya aku butuh yang lama. Apalagi sekarang ini aku sedang malas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita minum saja? Kau memang keterlaluan. Masa aku disuruh minum terus? Perutku bisa kembung. Aku pikir aku akan makan enak di rumahmu, tapi malah begini jadinya. Maaf deh, habis yang ada cuma air. Kalau perut kembung, mana bisa aku tidur? Sama, bagaimana kalau sekarang kita main saja? Main apa? Kira-kira yang pantasnya kita main apa ya? Nah, bagaimana kalau kita lomba minum air siapa yang kuat? Baiklah, kalau itu memang maumu, kita mulai saja permainan ini. Bagaimana cara mainnya? Aku menang tamu untuk membalikan gelas yang berisi air tanpa harus menjatuhkan airnya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Sampai mati pun kita tidak akan dapat melakukannya. Kau menyerah? Iya deh, aku nyerah. Begini, gelas yang sudah terisi air, kemudian kita tutup dengan selembar kertas yang persegi. Setelah itu, gelas kita balikan, lalu kita lihat hasilnya. Dan ternyata airnya tidak tumpah. Sekarang bagaimana menurutmu kura-kura? Apa kau sudah mengerti? Bagaimana bisa? Setiap sentimeter persegi kertas, jika tinggi gelas 8 cm, dapat menahan air seberat 8 gram. Karena 1 meter kubik air beratnya 1 gram. Tekanan udara di bawah besarnya 1000 gram pada setiap 1 meter persegi. Jadi, jauh lebih besar pada berat air dan dapat menekan kertas itu demikian kuat pada mulut gelas. Jadi, udara tidak dapat masuk dari samping sehingga airnya tidak tumpah. Oh, begitu ya.